Bifadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah wahai umatku, bifadlillah, dengan fadl, dengan keutamaan ini dan rahmatnya, maka itu bercucuran kepada kita semua. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita ikuti dari Rasulullah. Beliau berbangga ketika hujan turun, ya, meskipun di kondisi lain sawah dan macam-macam itu pasti akan tidak senang, tidak suka. Tapi insya Allah di balik hujan ini Allah mengirim keberkahan sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Masya Allah, kita di tengah hujan masih sempat sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid. Ya, artinya apa? Artinya kita dapat pahala memakmurkan masjid. Di tengah hujan orang-orang malah tidak mau ke masjid, jadi kita sudah dapat pahala memakmurkan masjid Allah. Dan dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak ada yang sholat berjamaah di satu kampung, semua kampung itu berdosa. Dan kita sudah memenuhi fardu kifayahnya itu, sholat berjamaah, dan kita mendapat pahala, dan juga kita menolong orang lain untuk tidak dapat dosa. Masya Allah, ya, terlalu banyak lebih pahala. Ada di akhirat, Bapak dan Ibu sekalian, di akhirat nanti ada hamba yang terkaget-kaget, padahal dia di dunia itu dapat pahala, maksudnya dapat amalan cuma sedikit, tapi tiba-tiba dapat catatan amal itu jadi penuh pahala. Dari mana ini semua? Ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang tidak orang sadari, ternyata Allah catat sebagai pahala, dan kita akhirnya itu memberatkan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas soal mandi wajib, ya. Di fikih itu tidak usah resah kalau mendengar kalimat-kalimat yang mungkin kayaknya berlebihan ini, ya. Tapi di fikih itu biasa-biasa saja kalau bahas fikih. Makanya fikih itu begitu rinci, karena memang fikih agama ini mengakomodir hukum, meskipun tanggung jawab itu tanggung jawab masing-masing, ya, tanggung jawab individu masing-masing. Tapi agama ini datang untuk mengakomodir hukum supaya kita tidak perlu bertanya lagi, ini apa hukumnya, apa ini hukumnya, apa. Tidak, di Islam sudah serinci. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan perkataan muallif, perkataan pemilik kitab ini, Syekh Ibnu Sumair atau Ibnu Samir Al-Hadrami, orang dari Yaman, ya. Beliau menulis kitab Safinatun Najah. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, qala rahimahullahu taala, faslun fi mujibatul ghusl sittah. Ada 6, ya, jadi ada 6. Kapan 6 ini ada, maka kita wajib mandi, ya. Kapan 6 ini ada, maka kita wajib mandi. 3, ada pada laki-laki dan perempuan. Maksudnya 3 ini pasti ada pada laki-laki dan ada pada perempuan, dan 3 sisanya khusus ada pada perempuan saja. Jadi 6, ya. Kenapa begitu, Ustaz? Kenapa perempuan lebih banyak syarat yang membuat mereka wajib mandi? Nah, itu kita bahas. Jadi wajib mandi ini artinya kita harus bersuci dari hadas besar, ya, dari hadas akbar, hadas besar, dan juga hadas ausat. Ausat itu bagi laki-laki, ya.
Jadi orang junub itu dia hadas ausat, hadas yang tengah-tengah, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Tapi hadas akbar itu yang besar. Apa saja itu? Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, dan yang ketiga adalah haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan. Melahirkan itu wajib mandi. Kemudian yang ada pada laki-laki dan perempuan adalah berhubungan, ya. Ilajul hasyafa fil farj. Di sini gagas sekali. Jadi dia bilang mu'alif, pengarang kitab ini bilang wajib mandi itu yang pertama adalah masuknya hasyafa. Hasyafa itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, hasyafa itu adalah bagian kemaluan laki-laki tapi yang ujungnya, yang ada batas, ya. Yang ada batas menuju ke tempat keluar kencing itu namanya hasyafa, ya. Jadi ilajul hasyafa fil farj. Jadi masuknya, ya, ujung dengan batasan itu ke dalam, insyaallah, ke dalam, mohon maaf, alat kelamin wanita, ya. Fikih memang begini. Ini baru dari awal. Nanti sahabat kalau terang mau rinci, masya Allah, ya. Jadi mohon dimaklum ya. Imam Syafi'i saja mau bahas ini tidak malu-malu. Dia fikih ini harus mau sampaikan apa yang benar, ini kebenaran gitu, ya. Jadi yang pertama adalah masuknya ujung daripada kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Yang kedua adalah keluarnya mani, ya, air mani itu harus mandi. Yang ketiga adalah mati, ya. Cuma jangan bilang yang pertama kalau berhubungan suami istri, ya, atau bukan suami istri wajib mandi. Masing-masing mandi kan? Ya, masing-masing mandi. Kemudian keluar mani, masing-masing mandi. Tapi orang mati, ya. Orang mati ini bagaimana dia mandi? Ya, orang mati ini wajib mandi, Pak. Bagaimana cara mandi? Dimandikan, ya. Jadi kewajiban itu dia wajib mandi, tapi bukan mandi sendiri. Tidak boleh sok kaku sama meninggal, ya. Jadi dia dimandikan oleh keluarganya. Kita bahas dulu yang pertama, ya, yakni ilajul hasyafa, hilangnya, lenyapnya ujung kemaluan laki-laki di dalam farji, ya, kita pakai bahasa Arab ya supaya tidak terlalu jijik, ya. Ke dalam farji perempuan, ya. Farji perempuan. Farji itu yang di muka dengan yang di belakang, ya. Di muka, ingat farji itu di muka dengan di belakang, baik laki-laki maupun perempuan, baik hewan maupun manusia, ya. Jadi kalau hewan dengan manusia, misalkan subhanallah, ya, naudzubillah min dzalik, terjadi hubungan antara manusia dengan hewan, maka manusia ini harus mandi wajib. Ini dirinci, Pak, ya. Tidak apa kita sebut. Nanti kalau farj dengan zakar kita sebut bahasa Arabnya saya supaya tidak terlalu jijik, ya. Saya juga jijik sebenarnya. Makanya lebih enak baca dari bahasa Arab. Jadi dirinci di sini, ketika wanita, farjinya wanita, kemasukan zakarnya perempuan, maka dia wajib
wajib mandi. Tapi batasnya apa? Yang pertama, batas di laki-laki itu ujungnya harus masuk semua. Masuk itu di bagaimana masuk? Jadi masuk itu adalah batas di mana sudah tidak wajib untuk bersuci, yang disebut sebagai batin, ya, bagian dalam. Jadi ketika zakar laki-laki masuk ke bagian dalam farji perempuan, tenggelam, maka dia sudah harus mandi. Apakah wajib keluar mandi? Tidak perlu keluar mandi. Kalau sudah masuk, berarti kewajiban mandi sudah harus dia tunaikan. Begitu juga dengan dubur. Ketika dubur itu kemasukan zakar laki-laki, maka dia harus dua-duanya harus mandi, ya. Dua-duanya harus mandi. Di sini ulama Syafi'iyah termasuk Imam An-Nawawi, Al-Jawi, ya, Al-Bantani, beliau bilang begini. Kalau dubur itu dimasuki oleh zakar perempuan, zakar laki-laki, baik dubur itu dubur laki-laki atau dubur perempuan, ya, dia rinci begitu. Jadi sesama laki-laki, tapi ini cuma hipotesa, ya, bukan anjuran. Ini cuma hipotesis. Artinya apa, ya? Artinya potensi ini pasti ada. Makanya dia bahas kalau zakar laki-laki masuk ke dubur laki-laki, maka mereka berdua wajib mandi. Dan juga zakar laki-laki masuk ke dubur perempuan, maka mereka berdua juga wajib mandi. Begitu juga dengan anak kecil, ya. Naudzubillah, sekarang banyak sekali kasus pedofil, ya, yang melibatkan anak di bawah umur jadi korban. Naudzubillah min dzalik. Tapi bagaimana dengan mayat, ya, mayat sudah jadi mayat, tapi tiba-tiba ada farji perempuan yang mohon maafin, ya. Jadi mayat ini zakarnya dimasuki oleh farji, atau farji perempuan dimasuki oleh zakarnya mayat. Maka mayat ini tidak perlu dimandikan lagi, ya. Tidak perlu dimandikan lagi. Tapi perempuan harus mandi. Jadi patokannya tidak perlu keluar mani, ya. Kapan hasyafa ini sudah hilang, ujung dari zakar ini sudah hilang, maka sudah wajib mandi, ya. Sudah wajib mandi. Nah, di dalam Kasyifatus Sajah, Imam An-Nawawi itu bilang begini. Bagaimana kalau ada seseorang, ya, hipotesa ini, sekali lagi, potensi ini pasti ada. Seseorang yang masuk di dalam farji perempuan, satu badan masuk di dalam farji perempuan. Imam Nawawi kasih kasus seperti ini. Maka apa harus dilakukan? Wajib mandi, ya. Satu badan. Baru dari zakar saya mau masuk, wajib mandi. Bagaimana satu badan? DP suami satu badan itu masuk. Kan di dalam kedokteran farji perempuan itu elastis, ya. Bisa keluar anak, dan anak juga bisa masuk ulang, ya. Makanya potensi ini pasti ada. Makanya Imam Nawawi membahas dalam Kasyifatus Sajah beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, bagaimana Pak bagi pezina? Pezina sama hukumnya. Cuma apakah harus langsung mandi? Tidak perlu, ya. Karena mandi ini berkaitan dengan ibadah, ya. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada aktivitas sholat, misalkan zuhur masih jauh, atau belum ada rencana baca Quran, atau puasa tidak mau puasa, ya, maka belum langsung mandi, ya, belum langsung mandi.
Beda dengan kotoran. Misalkan ada tidur di masjid, di mana ada ini banyak anjing ada berakan, ya, anjing. Meskipun kotoran anjing itu masih diperselisihkan oleh para ulama apakah najis atau tidak, tapi ketika kotoran anjing atau babi itu berada di tubuh kita, maka harus dikeluarkan secepatnya, ya. Tidak boleh mau tahan-tahan. Harus saat itu juga pas kita melihat ada kotoran anjing, ada bontolo pula, harus kasih keluar, ya. Tidak boleh tahan-tahan. Tapi kalau hubungan tadi, ya, berhubungan itu tidak perlu langsung mandi, ya. Biar nanti dekat sholat mau mandi tidak apa. Cuma memang selama itu kita junub, ya. Junub ini susah lah, ya. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa baca Quran, tidak bisa pegang Quran. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas ilajul hasyafah tadi, setelahnya apa? Wa khurujul mani, keluarnya mani, ya. Saya sudah meringkas ini, insyaallah bisa kita pahami bersama. Jadi keluar mani itu secara mutlak, ya, secara mutlak dia keluar, maka wajib mandi. Kapan kita dapati keluar mani, maka sudah wajib mandi, sudah wajib mandi, ya. Cuma ada beberapa kasus yang memang harus kita perinci. Kayak misalkan seseorang yang DP tempat keluar mani itu tersumbat, ya. Tersumbat dari kecil, memang dari lahir sudah tersumbat begitu. Maka bagaimana ukuran kita bisa melihat bahwa maninya keluar? Dia keluar di tempat lain. Pasti di dalam medis akan ada solusi dari pihak dokter, ya. Kalau tersumbat ini susah sekali, ya. Maka dia harus dikeluarkan. Dokter mencari cara bagaimana supaya dia bisa keluar. Entah dari area mana itu keluar mani itu, pokoknya dia harus keluar. Kalau tidak akan jadi penyakit. Keluarnya mani dari area yang bukan area memang tempat keluarnya, maka dia dirinci lagi, ya. Kalau memang itu benar-benar mani, maka dia harus mandi. Kalau di laki-laki, mimba ini sulbi, ya. Memang sumber dari mani laki-laki itu di sulb. Sulb itu apa? Tulang belakang, ya. Itu sumbernya, memang sumber secara medis, sumbernya memang dari situ keluar. Sementara perempuan itu taraib, ya. Ada di surat At-Tariq ini. Mimba ini sulbi wat taraib, ya. Kalau di perempuan harus benar-benar keluar dari sumbernya. Sumbernya apa? Taraib. Taraib itu apa? Tulang dada. Jadi sumber mani perempuan atau apa istilahnya, ovarium apa, yang jelas dia harus benar-benar keluar dari taraib, tulang dada, maka itu dia harus wajib mandi. Nanti kita sebutkan sifat-sifat mani itu seperti apa, ya. Atau tidak perlu, ya, ciri-ciri mani semua sudah tahu, ya. Cuma ada 3 yang harus kita bisa bedakan: mani, madhi, wadi, ya. Wadi itu kalau habis kencing ada di sisa, itu wadi. Jangan olah habis kencing kayak ada cairan baru saya langsung mandi, ya. Tidak perlu begitu, ya. Tidak perlu. Itu DP nama wadi, ya. Cairan habis kencing keluar ada cairan, itu DP nama wadi. Kemudian madhi. Ini madhi ini banyak sekali kasus. Banyak sekali orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan madhi? Madhi itu apa Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi ada orang yang baku-baku sedu suami istri, ya. Baru sampai naik syahwatnya, ya.
kemudian ada keluar cairan, dia bukan penetrasi ya, mohon maaf, dia bukan penetrasi, dia tidak dipaksa, pokoknya keluar, pas terangsang dia keluar, nah itu madhi. Apakah wajib mandi? Tidak wajib ya, dia namanya madhi. Banyak kasus yang begitu, apalagi puasa Ramadan, kan puasa Ramadan ini harus suci toh, suci dari hadas. Sementara orang pas bercumbu dengan istri ada yang keluar, so tidak berpuasa, boy ya. Bu, gara-gara ada cairan yang keluar, so tidak berpuasa. Tahun depan dia sudah perlu ganti, ya? Apa ngol? Tidak ada di sini begitu ya? Tidak ada ya? Semoga tidak ada di sini begitu. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, mani, wadi yang setelah kencing, dan madhi yang sebelum atau ketika terangsang, maka madhi itu akan keluar, dan itu tidak mewajibkan mandi. Dua tadi tidak mewajibkan mandi, yang mewajibkan mandi hanya satu, khurujul mani, keluarnya mani lewat penetrasi tadi. Sifat-sifatnya harus dia terlepas ya, apa ya, dia sudah keluar, intinya sudah keluar dari zakar laki-laki, sudah terpisah istilahnya. Kemudian ada kasus yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ada kemaluan yang terpotong ya. Saat berhubungan ilo putu tiba-tiba tak putus di dalam sampai begini fikih itu, sampai sedetail ini. Berhubungan dari zakar laki-laki ini putus di dalam, maka kapan ada terlihat sperma mani, maka dia wajib mandi ya. Meskipun tidak keluar, dia rasa so ada ya, dia berhubungan kemudian putus dan ada potensi mani itu keluar, maka dia sudah wajib mandi. Misalkan dia cabuk kamari, tidak ada tanda-tanda ya, yang pada DP potongan masih di dalam, yang sudah putus ini dia cek tidak ada ya, tapi sebenarnya sudah keluar, dia tetap wajib, dia sudah harus wajib mandi. Ada juga yang dia rasa DP mani itu sudah keluar, tapi dia tahan, so di ujung dia tahan. Ya ada pelatihan begitu ya. Ada pelatihan begitu, DP nama VMS yang untuk strong, untuk yang sudah berkeluarga, dia ada DP pelatihan supaya mani itu ditahan di ujung ya. Kalau kondisi seperti ini, dia rasa so turun so di ujung tapi belum keluar, wajib mandi tidak ya, tidak wajib mandi. Jadi ada syarat tadi kita sudah sebutkan apa, terlepas ya, sudah tidak di zakarnya ya, entah sudah di mana kah ya, yang jelas sudah terlepas dari tubuhnya, maka itu syarat sudah harus mandi wajib. Tapi di sini dia peringati juga, kalau kondisi sudah seperti itu, misalkan ada anak-anak yang sudah di ujung ya, cuma tidak keluar tapi dia rasa sudah di ujung, maka mereka sudah disebut anak yang balik dan sudah menjadi mukallaf yang sudah wajib melakukan amalan-amalan syariat ya, karena dia sudah balik.
Bagaimana dengan yang khunsa? Ya, khunsa itu tunggu, izin minum kopi dulu. Khunsa itu bukan banci, tapi dia lahir dengan dua jenis kelamin, ya, berdampingan. Itu ada, Pak, di medis ada, ya, kasusnya seperti itu. Bagaimana dia bisa dihukumi keluar mani? Harus keluar dua-duanya, ya. Kalau dia tidak keluar dua-duanya, itu ada potensi bahwa kelamin yang satunya itu bukan kelamin, tapi kayak tumor kecil atau luka, ya. Makanya dia tidak wajib mandi kalau cuma salah satu yang keluar. Tapi kalau keluar sudah dua-dua, dia punya dua jenis kelamin berdampingan saling menempel, harus keluar dua-dua, maka saat itu dia harus mandi. Kalau cuma salah satu, maka salah satu itu disinyalir cuma kayak tumor, ya, kayak tumor yang menempel, yang bukan, tidak bisa kita kategorikan sebagai alat kelamin, ya. Mohon maaf ini. Kemudian bagaimana mani suami yang keluar dari farji perempuan, ya, bukan selingkuhan poli, DP istri sah. Kalau sekarang kalau orang selingkuh pecat, ya, dari pegawai. Ini perempuan sah, ya, boleh. Ada potensi lain tidak sah, pasti ada kasus begini. Cuma kita bahas aja yang sah dulu, yang sah. Meskipun tidak menutup kemungkinan zina juga akan ada potensi begini. Jika ada mani keluar dari dubur, ya, mani yang keluar dari dubur itu sudah pasti mani, ya, sudah pasti mani. Dan yang wajib mandi adalah, apakah perempuan wajib mandi? Kalau misalkan ada mani yang keluar dari dubur perempuan, ya, apakah harus mandi? Harus mandi, ya. Maaf, yang harus mandi adalah laki-laki, ya. Misalkan begini, suami istri, ya, berhubungan jam 6 pagi, ya, jam 6 pagi, mereka sudah mandi dua-dua, ya, setelah berhubungan mandi, dan tiba-tiba ada keluar mani dari dubur perempuan. Apakah perempuan harus mandi? Tidak wajib mandi. Kenapa? Karena itu sudah pasti mani dari sisa suaminya. Tapi masalahnya kalau itu keluar dari farjinya, maka ada potensi itu milik mereka berdua, ya, milik mereka berdua. Jadi si istri ini harus mandi, ya. Kalau misalkan dia sudah mandi parfum, ya, tiba-tiba keluar dari farjinya, maka si istri harus mandi lagi. Kenapa? Karena ada potensi itu bukan cuma punya suaminya, bukan juga suami orang, ya, suaminya atau punya dia keluar, makanya dia harus mandi sebagai ihtiyaton, sebagai jaga-jaga, ya, kewaspadaan hukum. Orang gila juga begitu, ya. Kasus ini juga berlaku untuk orang
orang gila ya, perempuan yang gila. Bagaimana jika mani itu kembali keluar ya, setelah ia mandi keluar lagi, wajib tidak ya? Wajib tidak? Misalkan suami itu habis mandi keluar lagi mani, apakah dia wajib mandi? Maka dia harus mandi, kecuali DP kasus begini, kecuali dia kasih masuk ulang. Ini Imam Nawawi yang bilangnya, bukan saya. Sperma dia suntik ulang pada DP zakar, so mandi ini, pas dia selesai mandi suci keluar, nah, maka potensi keluar itu cuma mani yang dia sudah suntikan tadi ya. Jadi dia tidak perlu mandi. Ini sekali lagi hipotesis yang memang diperlukan secara ilmiah untuk membuktikan kekuatan daripada hujjah mazhab Syafi'i itu sendiri, supaya fikih ini menjadi lebih terarah dan bisa menjawab semua masalah-masalah syariat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masalah mani Allah itu tidak perlu berhubungan ya, karena penyebab keluarnya mani banyak. Mimpi basah, kalau mimpi kering lain pol ya. Mimpi basah, istimna itu dikeluarkan secara mandiri ya. Itu ada kasus seperti itu, entah dikeluarkan oleh istri, entah dikeluarkan secara sendiri. Ini harus mandi ya, tidak perlu berhubungan ya. Mimpi basah, istimna itu pasti akan keluar mani dan dia wajib. Tapi bagaimana kalau mimpi basah tapi tidak melihat ada bekas mani? Tidak melihat bekas mani, tapi pas dia tidur sudah perasa keluar ya. Pas tidur sudah rasa keluar, tapi dia tidak melihat ada bekas. Bisa jadi karena tidak pakai celana, bisa ya, bisa jadi. Atau dia pakai celana tapi tidak ada bekas sama sekali, maka dia wajib mandi atau tidak? Dia tidak wajib mandi ya. Dia tidak wajib mandi sampai entah dia melihat ada mani atau bekas mani ya. Ada mani atau bekas mani. Celana paling licin sekalipun itu pasti ada bekas ya, pasti ada bekas mani. Jadi kalau misalkan dapat mimpi basah, so enak-enak timah itu akan bangun misalkan, baru dia tanya, kamu mau mimpi basah apa? Ada Pak satu kejadian, entah ini betul atau tidak ya. Jadi istrinya ini dapat mimpi dari suami selingkuh. Dia bangun kerja, suami dia marah-marah. Kenapa kamu selingkuh? Hah? Siapa perempuan itu? Dan suami bilang, tidak tahu. Kamu yang dapat lihat. Ya. Ibu-ibu begitu ya. Ibu-ibu di luar sana, ya. Jadi yang permasalahkan, kenapa mimpi basah? So apa yang jaga tak pikir kemari? Senjata interogasi begitu. Jadi kapan kita tidak melihat bekas atau memang mani yang masih basah, maka tidak wajib mandi. Kalau kapan kita melihat bekas, dia sudah kering ya, tinggal bekas
seperti Rasulullah, maka dia wajib mandi. Tapi Rasulullah tidak ihtilam ya. Rasulullah tidak mimpi basah, dan nabi-nabi lain itu tidak akan pernah mimpi basah. Tapi itu adalah bekas berhubungan beliau dengan istri beliau. 3 ciri-ciri mani ya. Kapan kita bisa hukum itu mani? Yang pertama, DP bau. Imam Nawawi bilang DP bau kayak bau adonan tepung ya. Saya tahu tepung ketan atau apa itu. Jadi ada bau, ada aroma khas dari mani itu sendiri. Kemudian dia harus menyembur. Meskipun para ulama lain bilang tidak perlu menyembur ya. Menyembur mimain dafiq, dari air yang menyembur, terpancar. Meskipun ini tidak jadi syarat mutlak. Kemudian talazzuz, lezat ya. Ada orang tidak lezat, Pak? Ya? Tidak usah di sini ya. Ada kasus begitu ya. Jadi dia ini ikut VMS strong itu, dia mengeluh, saya ini cepat keluar ya, saya ini cepat keluar, tapi pas keluar saya tetap berhubungan ya. Jadi saya tidak enak karena DP istri belum inzal ya. Jadi dia melakukan itu dipaksa oleh istrinya ya. Padahal kasus seperti ini seharusnya istri sudah harus memaklumi. Begitu Ustaz ya. Tidak perlu ketiga-tiga ini ya. Ada yang mani yang keluar memang tidak lezat tapi tiba-tiba keluar, kayak di musim dingin ya. Musim dingin sekali itu pasti keluar mani tapi dia tidak lezat ya. Bukan tidak lezat, tidak nikmat ya, tapi dia tetap keluar, maka dia harus tetap wajib mandi. Ini bagian ibu-ibu haid. Kalau ada ibu-ibu yang masih haid sini, ya mungkin bapak-bapak ya. Kalau ada anak perempuan yang haid, maka kita harus kenali haidnya. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat haid, maka dia adalah darah fasad, darah yang rusak, atau dia adalah darah istihadhah, darah yang keluar setelah atau di sela-sela masa suci dan sudah habis jatah haidnya, dia keluar, maka dia disebut sebagai darah istihadhah. Jadi masa suci itu paling minimal bagi perempuan, masa suci itu 15 hari, paling minimal 15 hari. Sementara masa haid paling maksimal 15 atau 2 minggu ya. 2 minggu itu maksimal haid. Tidak ada haid 1 tahun ya, tidak ada. Sebelum ke dokter. Kalau bu hamil ada, hamil itu ada sampai 4 tahun Pak Bu ya. Imam Syafi'i ibunya hamil mengandung beliau itu sampai 4 tahun ya, disebutkan dalam riwayat. Tapi keluar kari jadi ulama, kalau 4 tahun keluar kari bikin pala nyawa, menyesal itu ya. So tanggung lama 1 tahun belum keluar, 2 tahun belum melahirkan, masuk tahun ketiga, mungkin tahun ketiga ini tidak ada ya. Pas tahun keempat keluar jadi seonggok bayi ya, dan diberi nama Muhammad bin Idris Syafi'i. Jadilah beliau sebagai Imam Kabir ya. Kalau cuma ibunya Abu Jahal yang melahirkan begitu, serugi sekali dia.
Maka darah haid ini dia bisa keluar ketika seseorang hamil. Belum pernah dengerin ya? Di Syafi'i itu ada dibahas. Jadi secara medis orang wanita hamil itu bisa keluar haid. Makanya dibahas. Kasusnya begini. Misalkan tanggal 1 sampai 7 September ya, seharusnya dia haid. Tanggal 5 dia melahirkan ya, tanggal 5 dia melahirkan, artinya haidnya belum selesai ya. Tanggal 5 dia melahirkan, maka darah yang keluar itu bisa dihukumi sebagai darah haid, keluar bersama kontraksi ya. Ketika dia melahirkan, maka dilihat ini darah haid karena masa haid itu belum selesai ya. Tapi kalau ada masa suci, misalkan 1 sampai 7 ya, 1 sampai 7, kemudian dia suci ya. Suci 8 sampai berapa? Tambah 15, 23 ya. 23 ya. Selama 15 hari ke depan, kalau dia tidak ada keluar darah, maka tidak ada nifas ya. Tidak ada nifas, tidak juga haid ya, karena dia tidak keluar darah. Tapi kalau sudah keluar setelah pasca hari ke-15, atau dia keluar hari ke-16 pasca kelahiran, dia bukan nifas lagi ya. Tapi selama 15 hari sebahas nifas ini tidak apa. Jadi selama misalkan tanggal 1 dia, kita undur ya, tanggal 1 dia melahirkan, tanggal 15 September ya, dia suci sampai seterusnya. Kemudian tanggal 16 dia ada darah, maka dia bukan lagi darah nifas. Tapi di sela-sela hari suci ini, misalkan 15 hari, di hari ketiga dia melihat darah ya, tapi sudah tidak tersambung dengan darah haid, berarti dia darah nifas ya. Dia adalah darah nifas, meskipun selama 15 hari itu dia terputus-putus. Misalkan tanggal 3 putus lagi, berarti di tanggal 4 kalau dia suci, dia harus sholat. Tanggal 5 ternyata masih ada darah, berarti dia masih nifas, bukan haid, bukan istihadah ya, dia nifas. Tanggal 6 dia suci lagi ya, tanggal 6 dia suci, berarti dia harus wajib sholat ya, dan seterusnya. Tanggal 7 keluar lagi, berarti masih nifas sampai 15 hari ya. Kalau sudah total 15 hari masa minimal suci, dan dimana nifas itu paling lama 40 atau 60 hari ya, maka setelah suci dia masih ada potensi ini bersambung ya. Dia sudah ada awal kali dia nifas di hari ketiga sampai 60 hari ya, 60 hari kurang. Kalau dia masih lihat darah, berarti dia darah nifas meskipun sudah lewat dari masa suci. Bingung ya? Nanti kita bahas lain kali ya. Memang Imam Ahmad saja mengeluh ya, butuh bertahun-tahun belajar tentang haid perempuan ya, tentang siklus darah perempuan itu belajar bertahun-tahun. Hari ini alhamdulillah sudah banyak jurnal yang memudahkan untuk kita memahami siklus haid atau darah perempuan, entah dia darah nifas, entah dia darah haid, atau darah istihadah, atau darah fasad, darah yang rusak. Maka orang haid tidak boleh sholat, puasa, zakat boleh, sedekah boleh, mengaji yang mengaji boleh, pegang Quran yang tidak boleh, selama haid, karena dia adalah hadas akbar, bukan hadas ausat.
Sudah azan di sini di jadwal Kemenak sudah azan. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, masih banyak sebenarnya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Habis sholat tidak ada? Habis azan tidak? Tanya jawab ya. Jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih mempunyai sekitar 18 menit menuju iqamah, dan kepada para jamaah kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Baik, pertanyaan dari kami tadi sudah dijelaskan tentang sebab-sebabnya seseorang harus mandi wajib. Mungkin bisa ditambahkan penjelasan bagaimana tata cara mandi itu. Kalau macam di wudu itu kan secara tertib
dimulai dengan membasuh tangan dan seterusnya. Apakah mandi wajib itu cukup niat saja kemudian asal siram dari kepala atau dari kaki atau dari tengah-tengah atau bagaimana? Mungkin ada penjelasan secara fikih. Demikian pertanyaan dari kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui tentang tata cara mandi, yaitu niat, entah niat untuk istibahah sholat, entah niat untuk maksudnya untuk sholat, ya, entah niat untuk misalkan kalau puasa Ramadan niat untuk supaya bisa puasa, atau niat untuk mengangkat hadas, ya. Tidak boleh berniat hanya untuk toharo, ya. Tidak boleh berniat untuk toharo atau berniat mandi Jumat atau berniat mandi biasa, itu tidak boleh, ya. Tidak mau terangkat, bukan secara hukum dia tidak mau terangkat hadasnya, ya. Dia tetap akan muhdits, dia tetap akan menjadi orang yang berhadas sampai niatnya itu betul, ya. Makanya mulai dari niat yang betul supaya kita bisa mendapat pahala dan juga terangkatnya hadas itu, ya. Jadi hadas ausat untuk laki-laki seperti junub, dan hadas akbar untuk perempuan seperti haid, nifas atau yang lainnya, ya. Jadi niat yang penting itu adalah niat, karena niat yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Jadi kita niat toharo saja itu tidak cukup, ya. Saya niat bersuci, tidak cukup, ya. Harus tambah saya raful hadas, yang mengangkat hadas, atau kita berniat misalkan kita mau tawaf, ya, maka kita mandi wajib untuk tawaf, lit tawaf. Atau kita puasa Ramadan li siam Ramadan, ya. Maka apakah dia sudah terwakili, misalkan saya mau sholat, ya, tapi juga saya mau puasa Ramadan, tapi saya mau sholat subuh loh, ya. Apakah tercukupi? Kata Imam Nawawi, ajza, ya, ajza'athu. Dia sudah tercukupi meskipun dia cuma meniatkan untuk ibadah-ibadah, ya, untuk ibadah-ibadah yang wajib. Saya berniat mandi untuk sholat, saya berniat mandi untuk tawaf wajib, ya, saya berniat mandi untuk puasa Ramadan, maka ibadah lain itu sudah tercukupi di niat itu, meskipun dia tidak menyebutkan bahwa raful hadas al-akbar, ya, raful hadas al-akbar, atau untuk mengangkat hadas besar atau mengangkat hadas sebagai seorang junub tadi, ya. Cuma kalau dia bilang untuk ghusl Jumat, untuk mandi Jumat, itu tidak cukup. Atau dia cuma bilang saya berniat untuk bersuci dengan mandi ini, ya, ini cuma masuk di niat biasa. Dan yang kedua adalah ta'mimul badan, mandi, ya, ke seluruh bagian tubuh, apakah zahir dan batin. Maka dijelaskan bahwa bagian tubuh yang harus terkena air adalah bagian-bagian yang zahir, ya. Tidak boleh kita mau paksa kasih masuk di dalam telinga dalam sekali, tidak boleh, ya. Dia semua ambil karya, dia semua tidak boleh, ya. Atau di hidung, ya, dia suntik dengan apa atau bagaimana di hidung, atau dia minum air, ya, supaya tak cuci mulut, tidak perlu, ya. Cuma zahir saja, ya. Cuma zahir yang harus terkena air. Niatnya ini dirinci. Misalkan kita sudah cuci sebagian tapi lupa berniat, ya. Misalkan kita sudah cuci bagian kanan tapi kita lupa niat, kita mulai dari sini, ya, kita coba niat baru langsung lewat ini yang kanan, itu tidak boleh, harus disiram lagi, ya. Di Syafi'i itu harus disiram lagi, karena sah
mandi wajib itu setelah niat, ya. Jadi yang sudah terbasuh sebelum niat muncul itu harus disiram ulang, harus dibasuh ulang. Cuma ini tata caranya, ya, tidak ada yang terlalu spesifik. Mungkin yang spesifik itu kayak orang yang belum sunat, ya, atau orang yang pakai alat-alat palsu, ya. Misalkan dia pakai jari palsu, ya, dia pakai jari di ujung palsu. Sementara yang kita harus cuci adalah semua badan, ya. Sementara jari palsunya ini tertutup atau cincin, ya. Dia cincin, DP bagian kulit di dalam itu tidak terbasah, ya. Makanya tidak boleh, harus dibasah. Beda lagi dengan sesuatu yang maafu, sesuatu yang dimaafkan nanti kita bahas di lain waktu. Tapi ketika secara medis ini, ya, secara medis dia harus pakai alat itu, ya, dia harus pakai alat. Izin Ustaz, ya? terlalu panjang penjelasan Ustaz, kok ada orang bertanya lagi. Oh iya, soalnya tidak terjelaskan tadi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah dihadirkan Ustadz yang memang ilmunya kalau dilihat dari gelar itu LC, SH, Sarjana Hukum Islam mungkin itu. Sebenarnya waktu yang disediakan ini panjang Ustadz, cuma di Ustadz terlalu banyak dengan studi kasus. Yang diharapkan oleh ketua itu, mohon maaf ketua, tadi itu bagaimana tata cara kita niat, bagaimana kita mandi, sebenarnya itu disampaikan pada saat materi. Kalau bagi saya sih mungkin dijelaskan itu dengan air yang bagaimana yang kita pakai ini, apakah air yang tak tidur dari semalam atau air baru, itu yang kami butuh penjelasan itu Ustaz. Kalau tadi saya perhatikan kita di sini ini mungkin ikut kajian bukan setiap dijadwalkan, tapi setiap ada kesempatan. Kadang saya juga hadir, kadang tidak. Jadi mungkin minta penjelasan tentang tata cara mandi wajib, ya. Tadi sudah orang tanya mandi wajib, dijelaskan tentang tawaf. Nah, jadi kami mohon penjelasan tentang niat, tata cara, dan air yang bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mandi wajib, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi untuk tata cara mandi wajib itu seperti tadi, ya. Untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti orang yang bersuci, berwudu, ya. Entah airnya, jenis airnya, ya. Makanya ada studi kasus supaya kalau kita mau terapkan di kasus lain itu bisa, ya. Itu supaya kalau kita terapkan di kasus lain itu bisa dieksekusi dengan baik dan tidak ada yang tak lewat. Syarat-syaratnya cuma sesingkat itu, sesimpel itu, ya. Kalau kita hadir di pembahasan tentang wudu, ya, berarti kita tahu air-air seperti apa, air yang musta'mal, ghair musta'mal itu seperti yang terpakai dan tidak terpakai seperti apa. Jadi itu bukan sebaiknya, harus air yang baru. Tapi kalau kita mau bilang musta'mal tidak musta'mal, yang terpakai tidak terpakai, ini ada perdebatan, ya. Nabi pernah pakai air yang terpakai, pernah mandi dengan air yang terpakai dari bekas istrinya, gitu. Jadi itu cuma dua itu, niat, kemudian apa? Ta'mil, ya. Sampaikan air itu ke seluruh bagian tubuh yang tampak saja. Kalau tidak ada yang tidak disunat, maka harus masukkan ke dalam, di bawah kulit itu ada yang kulit, ya, bekas kulit namanya apa, ya? Kulup. Kayak kulup itu
Kalau belum sunat itu masih ada. Itu harus kasih masuk ya, di bawah kulub itu, karena wajib dibasuh itu. Cuma itu, sesederhana itu. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak, Ibu? Taib, alhamdulillah sudah masih ada sekitar 7 menit dan alhamdulillah kajian telah selesai, berakhir juga tanya jawab. Kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah diberikan oleh Ustaz kita dan para jamaah. Insyaallah sekedar info bahwa kajian rutin itu adalah setiap malam Kamis untuk Syama'il dan setiap malam Ahad itu 2 pekan sekali. Jadi jangan bosan-bosan untuk datang ya. Insyaallah kita senantiasa belajar terus. Ala kulli hal, masih ada sekitar 6 menit kepada para jamaah yang ingin melaksanakan sholat sunnah, kami persilakan dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.